PDKA. Kita bersyukur bahwa kasih setia Tuhan tak berkesudahan, selalu baru tiap hari, sehingga kita bisa mendengarkan firman Tuhan di hari ke-43 ini dengan judul Tuhan menyediakan tempat yang luas. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Hai anak-anak semua, kita berjumpa lagi hari ini akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kelimpahan yang Engkau berikan dalam hidup kami, yaitu penyertaan dan kasih sayang-Mu. Kami rindu hal itu boleh menggerakkan hati kami untuk senantiasa terus mencintai firman Tuhan, yaitu dengan cara membaca firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan tolong baik yang menyampaikan, Tuhan tolong juga yang mendengarkannya, supaya berkat daripada firman itu boleh terus-menerus memperbaharui hidup iman percaya kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seperti kemarin saya katakan bahwa ketika Ishak dan seluruh keluarganya diberkati oleh Tuhan 100 kali lipat pada waktu bercocok tanam. Apakah itu berlaku satu kali? Tentunya tidak. Setiap bercocok tanam Tuhan limpahkan berkat itu 100 kali lipat. Bercocok tanam 100 kali lipat. Itulah yang menjadikan Ishak semakin hari semakin kaya. Alkitab mencatat seperti itu. Sekali lagi, itu karena diberkati oleh Tuhan. Apakah hanya kekayaannya berupa tanaman saja? Tentunya tidak, karena Alkitab mencatat kambing dombanya, lembu sapinya, dan pegawainya semakin hari semakin banyak. Tapi ingat, biasa kalau anak-anak Tuhan itu menjadi kelimpahan karena berkat Tuhan, pasti ada orang-orang yang tidak senang. Saat itu orang-orang Filistin menjadi iri hati, menjadi cemburu terhadap Ishak karena diberkati oleh Tuhan. Karena iri hatinya itu, maka orang-orang Filistin berbuat tidak baik terhadap Ishak. Kalian tahu, Ishak punya beberapa sumur untuk kebutuhan hidupnya dan untuk kebutuhan ternaknya, tanamannya. Sama orang-orang Filistin semua ditimbun tanah. Sungguh luar biasa ya jahatnya orang Filistin saat itu. Demikian juga Raja Gerar yaitu Abimelek melihat hal itu tambah lama bukan tambah senang tetapi ketakutan. Kenapa ketakutan? Inilah perkataan yang diucapkan oleh Abimelek kepada Ishak. Dia mendatangi Ishak dan berkata, Ishak, engkau pergilah dari tengah-tengah kami. Karena ternyata engkau saat ini jauh lebih berkuasa dari kami. Wah, ini wajar sekali kalau Abimelek ketakutan. Padahal Ishak tidak pernah berbuat kekerasan. Ishak tidak pernah berbuat jahat. Ishak biasa-biasa saja. Ishak bercocok tanam. Ishak beternak. Dan pegawai-pegawai atau hamba-hamba daripada Ishak pun tidak pernah berbuat jahat. Tetapi wajar kalau ketakutan. Karena kekayaan Ishak bertambah banyak. Kekuasaannya semakin menyebar kemana-mana. Ishak pun tidak menggunakan kesempatan ini untuk memberontak atau menggulingkan atau menjatuhkan Abimelek. Sebenarnya bisa bukan? Karena Abimelek sudah mengatakan kau jauh lebih berkuasa daripada kami. Sebenarnya ada kesempatan untuk Ishak merebut kekuasaan kerajaan Gerar.
Tapi Ishak tidak mau melakukan itu. Ishak ingat, Ishak harus menjadi berkat. Keturunan Ishak harus menjadi berkat. Ishak pun menurut akan permintaan daripada Abimelek. Maka seluruh keluarga dan rombongannya pindah ke daerah lembah Gerar. Tidak di tengah kota lagi, tapi di lembah Gerar. Jauh lebih di bawah. Kalian tahu di situ apa yang dikerjakan oleh Ishak dan rombongannya sebagai gembala-gembala yang dikerjakan oleh Ishak? Para gembala daripada Ishak ini menggali sumur, dapat air. Kalian tahu setiap dapat air, maka orang Filistin datang mengatakan, ini sumur kami. Ishak pun tidak bisa berbuat apa-apa, karena memang Ishak tidak punya surat bukti itu milik daripada Ishak. Padahal itu Tuhan yang berjanji. Tapi orang Filistin tidak mau tahu dan tidak mengerti mana yang nantinya milik daripada Ishak. Menggali yang kedua juga sama direbut. Tetapi pada penggalian yang ketiga, orang-orang Filistin sudah tidak mengganggu lagi. Karena memang jauh di luar daerah Gerar. Dari situ Ishak mengatakan, di tempat inilah Tuhan telah memberikan keleluasaan, kelonggaran pada kita semua. Sehingga di tempat yang luas ini, Tuhan berikan kesempatan pada kita semua untuk bisa beranak cucu. Anak-anak sekalian, dari cerita ini kita bisa tahu. Kalau kita ingin hidup benar di hadapan Tuhan, pasti banyak orang yang tidak senang dengan kita. Tetapi ketika orang lain tidak senang dengan kita, jangan kita balas kejahatan orang itu dengan kejahatan. Tapi balaslah kejahatan orang itu dengan kebaikan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dari hidup anak-anak Tuhan. Karena kita dipanggil bukan untuk menjadi penjahat. Kita dipanggil bukan untuk menjadi pemberontak. Tapi kita dipanggil untuk menjadi berkat buat banyak orang. Hari ini kita juga sedang diajar. Kalau kita memang harus waktunya berpindah, percayalah, perpindahan itu pun Tuhan sedang sertai kita. Sehingga nanti waktunya di mana Tuhan berhentikan kita, kita bisa berteriak, di tempat inilah Tuhan beri kelonggaran. Untuk kita bisa menikmati pemeliharaan Tuhan. Itu sebab, sekali lagi, jangan takut karena Tuhan menyertai dan memberkati kita. Jangan balas kejahatan orang dengan kejahatan. Tapi balaslah kejahatan orang dengan kebaikan Tuhan. Yang terakhir sekali lagi saya ingatkan. Ada waktunya Tuhan akan memberhentikan kita. Dengan menikmati seluruh kelonggaran dan kebebasan yang Tuhan berikan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih. Tuhan sudah mengajarkan kami pada hari ini. Jikalau ada begitu banyak orang yang membenci kami karena kami taat kepadamu, kami berterima kasih Tuhan. Biarlah setiap orang yang berbuat jahat kepada kami, kami tidak membalasnya dengan kejahatan, tapi kami membalaskannya dengan kebaikan Tuhan. Demikian juga kami berterima kasih karena ada waktunya nanti Tuhan memberhentikan kami untuk menikmati indahnya pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kira semakin kagum terhadap firman Tuhan. Hari ini ketika kita mendalami kisah Ishak, bukan sekedar mengagumi karakter Ishak, namun kita melihat Ishak sebagai pewaris janji Tuhan. Bukan janji menjadi orang kaya, namun janji yang jauh lebih penting karena tertuju kepada Kristus yang mengasihi orang berdosa seperti Keila. Silahkan baca terus Kejadian 26 ayat 22-34. See you!